Ya. Kemudian kita lanjut lagi di menampilkan dengan join ya, dengan tabel lain, menampilkan dan menginput yang mengambil dari tabel lain. Contohnya kita akan join misalnya siswa ke kelas ya. Ini berlaku juga ketika di pembayaran. Misalnya di pembayaran kan tidak ada nama siswa, adanya NISN. Bagaimana caranya menampilkan nama siswa walaupun di kolomnya tidak ada. Nah, itu pakainya join. Cuman pada praktek ini biar lebih sederhana kita pakai tabel siswa ya. Siswa nanti kita ngambil di sini kelas di sini. ID kelas. Kelas ya, mana kelas sini sama SPP. Jadi siswa itu nanti langsung muncul nominal SPP berapa yang harus dia bayar gitu kan. Nah, mari kita buat yang pertama query-nya ya. Query ini bisa kita buat di sini atau bisa juga di mana PHP admin bisa ya. Atau nanti langsung di Dreamweaver juga bisa. Kita coba yang langsung di Dreamweaver boleh. Misalnya kita buat di folder admin ada file siswa ya. Siswa.php. Nah, siswa ini data siswa ya. Karena ini input siswa. Data siswa. Nah, kita buat datanya dulu. Menampilkan data, yang pertama kita buat record set. Nah, kita buat record set siswa. Jadi ini inputnya dibuat sendiri aja nanti. Kita pertama membuat record set siswa dengan advance. Ya, advance apa bahasa Inggrisnya? Siswa select bintang ya. Nah, ketika advance ini select bintang, biasanya kan select bintang from siswa. Nah ini karena kita mau mengambil dari beberapa tabel, maka tabelnya dideskripsikan dulu. Select TA siswa, TA itu nama tabel siswa, dot bintang, berarti mengambil dari tabel siswa semuanya, koma, ambil dari kelas ya, koma TA underscore kelas dot nama underscore kelas, kemudian koma TA underscore SPP dot kolomnya nominal. Kita tes bisa nggak? Ora kena. Adanya TA kelas. Kolom TA kelas tidak ditemukan. Berarti karena belum dijoin ya, maka harus dijoin. Join kelas, jadi siswa itu menjoin kelas. Ya, menjoin itu bahasanya mengambil atau menggandengkan kelas using yang dijoinkan menggunakan ID yang menjadi foreign key, ID kelas. Kemudian diusing lagi dengan SPP. Ini TA kelas ya. Maaf. TA underscore kelas, using ID kelas, kemudian join lagi TA underscore SPP using ID SPP. Kita tes. Jadi ya. Oke.
Kemudian boleh diurutkan berdasarkan apa, misalnya abjadnya. Order by nama underscore siswa ASC misalnya, dari A ya. Ora kena nama siswa naruh sih. Nama saja ya. Ini sebelum melanjutkan itu dites dulu. Oke, berhasil. Oke. Kemudian di sini kita tampilkan dinamik tabel. Ini bisa 100, bisa 10 terserah. Nah, maka nominal sama nama kelas itu otomatis akan tertampilkan di tabel yang dia tidak ada kolomnya. Kolom apa namanya? Nama kelas sama nominal SPP kan tidak ada di tabel siswa, tetapi bisa ditampilkan di tabel siswa dengan fungsi join ya. Kita coba kembali ke home. Nah, siswa belum kita linkkan dulu biar menarik. Mana ya? Siswa common siswa.php di tabel di apa namanya folder admin ya. Save. Nah, ini muncul. Kemudian nanti bisa dikasih nomor dan lain sebagainya. Itu untuk fungsi join, tampilnya seperti itu. Nah, fungsi join ini juga bisa kita aplikasikan di input. Kita misalnya mau menginput apa namanya kelas ya, siswa yang di situ ada ID kelas, ada nominal SPP ya. Tetapi pengennya di sini kan adanya ID kelas sama ID SPP. Tapi pengennya menampilkan atau menginputnya langsung nama kelas sama nominal SPP-nya. Maka bisa kita apa namanya buat misalnya di sini ya ke siswa kita buat menunya dulu, new data, kemudian kita buat filenya input siswa, in siswa ya, atau file apalah terserah. Di sini input siswa, enter, input siswa. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang pertama kita buat sebelum membuat input, kita buat record set dulu. Record set dari yang akan kita tampilkan kan kita akan mengambil kelas ya. Kelas kita yang simple saja ini. Kelas shortnya bahasa wis. Oke. Kemudian di selanjutnya kita menampilkan SPP. Oke. Ya. Kemudian kita input wizard. Inputnya siswa ya. Jika berhasil masuk di siswa. Nah, ketika di sini kelas ini pengennya terekamnya tetap ID kelas, tapi tertampilnya nama kelas. Berarti kita pakai menu form database. Ya ini labelnya kelas, labelnya nama kelas, terus value-nya kelas. Value di sini ini juga ID kelas. Save ya, kita coba. Kemudian kalau salah nanti diedit. Menu form database,
SPP di sini pakai nominal, di sini pakai ID. Oke. Submitnya boleh teks misalnya. Terus di sini juga ada teks. Oke. Jambatan simpan. Data siswa. Datanya kita linkkan. Ini insiswa ya. Insiswa di mana? Insiswa. Oke. Nah, maka otomatis muncul pilihan LPL, OTKP, terus SPP sekali. Misalnya ini kita coba input siapa ya? Siapa sing input? Misalnya Ulul. Alamat Kajudan. Kajudan Pokari Anggrek Lul. Nomor HP. Nah, kita buat misalnya kelas MMW. Passwordnya Juara 1. Nilai 100.000 dengan 11 mm di sini, ini kan bukan ID, tetapi nanti record di database-nya masuknya ID. Ini fungsinya join seperti itu. Jadi memudahkan ketika penginputan di web, itu dia seakan-akan muncul bukan ID, tetapi secara record munculnya ID terekamnya. Di sini kan tetap MM 100.000 ya kan. Tetapi ketika dilihat di record siswa, ini yang baru saja di input ini, oh ternyata cuman ID kelas 4, kemudian SPP-nya 1. Tapi bisa dilihat hasilnya 12 mm sama 100.000 itu apa namanya, fungsi join itu di situ fungsinya. Mengambil sesuatu yang bernilai apa namanya, kode untuk ditampilkan dengan parameter kolom lain pada suatu tabel. Itu join. Teorinya seperti itu. Paham ya? Itu juga berlaku ketika nanti jenengan akan membuat transaksi pembayaran, misalnya input pembayaran atau menampilkan data pembayaran, itu bisa menggunakan logika join tadi. Nah, join itu ada macam-macam, ada inner join, left join, dan lain sebagainya, tetapi cukup menggunakan join saja itu sudah mencukupi untuk berinovasi di manajemen tabelnya. Jadi cukup dengan logika tadi ya, join. Itu tadi mana select join ya. Itu jenengan paham ini, wis insya Allah sangat mudah untuk pengembangannya. Mungkin itu terkait dengan tadi nih, ada yang pertanyaan apa? Menampilkan nominal SPP di tabel pembayaran itu kan. Nah, itu nanti bisa dijoinkan pembayaran dengan SPP misalnya. Itu cukup itu saja mungkin. Selamat belajar, jangan lupa berdoa, jangan lupa tawasul dengan ulama-ulama di Kecamatan Kajoran khususnya, terkhusus juga kepada muassis-muassis SMK Ma'arif Ali Songo Kajoran dan muassis Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kajoran. Mungkin itu yang dapat kalau sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Selamat
belajar dan semangat untuk mengerjakan UKK, ujian kompetensi kejuruan. Terima kasih. Salam SMK Ma'arif Alisama Kajuran, salam smart religius profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.